Para kepala negara anggota ASEAN yang didampingi pasangannya disambut satu persatu oleh Presiden Joko Widodo dan istrinya saat memasuki lokasi diselenggarakannya KTT ASEAN ke-43. Seluruh kepala negara ASEAN hadir dalam KTT kali ini, kecuali Myanmar yang tidak diundang karena melanggar 5 poin konsensus yang disepakati seluruh negara ASEAN pada tahun 2021, usai krisis politik yang melanda negara 1000 pagoda tersebut. Para kepala negara kemudian mengikuti upacara pembukaan KTT ASEAN di Plenary Hall yang diawali dengan pertunjukan seni dan sesi foto bersama para kepala negara yang saling bergandengan menunjukkan kebersamaan negara-negara Asia Tenggara. Kegiatan KTT ASEAN ke-43 kemudian dilanjutkan dengan sesi paripurna di ruang Cendrawasih 3. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan kesetaraan merupakan nilai utama yang dimiliki ASEAN yang harus dihormati. Joko Widodo juga mengajak negara-negara ASEAN untuk bekerja sama menciptakan kemakmuran, stabilitas kawasan, dan perdamaian tak hanya untuk kawasan, tapi juga bagi dunia. Kita sadar dunia memang sedang tidak baik-baik saja. Tantangan masa depan semakin berat dan mengakibatkan perebutan pengaruh oleh kekuatan besar. Tapi ASEAN sudah sepakat untuk tidak menjadi proksi bagi kekuatan manapun, untuk bekerja sama dengan siapapun bagi perdamaian dan kemakmuran. Jangan jadikan kapal kami ASEAN sebagai arena rivalitas yang saling menghancurkan, tapi jadikanlah kapal ASEAN ini sebagai ladang untuk menumbuhkan kerjasama, untuk menciptakan kemakmuran, menciptakan stabilitas, menciptakan perdamaian yang tidak hanya bagi kawasan, tapi juga bagi dunia. And please welcome the President of the Republic of Indonesia, His Excellency Mr. Joko Widodo and all ASEAN leaders. Usai mengikuti sesi paripurna, para kepala negara selanjutnya menuju ke Hotel Mulia untuk menghadiri Forum ASEAN Indo-Pasifik Perdana yang merupakan implementasi dari Outlook ASEAN Indo-Pasifik keketuaan Indonesia pada ASEAN tahun ini. Ajang ini bertujuan untuk menghubungkan sektor swasta dan publik di kawasan Indo-Pasifik untuk kerjasama yang lebih kuat dan sekaligus menjadi wadah komunikasi dalam membangun diskusi konstruktif yang menghasilkan proyek-proyek nyata yang pada akhirnya meningkatkan kolaborasi kawasan tersebut. Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansuri menyampaikan ada 93 proyek yang dibahas dalam forum tersebut dengan nilai total mencapai 38 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 580 triliun rupiah. Tentunya kita mengusahakan ada beberapa MOU signing dan juga pengembangan yang ada di situ, tetapi juga yang kita harapkan di dalam forum EIPF nantinya juga kita akan mempertemukan para mitra bisnis untuk bisa menyampaikan inisiatif-inisiatif dan project deliverables yang ada dan juga di dalam merupakan bagian daripada joint statement yang ada di hasil KTT ASEAN kali ini. Saya nyatakan pertemuan sesi retreat dibuka. Para kepala negara ASEAN kemudian kembali ke JCC Senayan untuk mengikuti sesi retreat di ruang Cendrawasih 2. Pembicaraan dalam sesi ini membahas sejumlah isu penting, seperti krisis politik Myanmar dan ASEAN Outlook pada kawasan Indo-Pasifik. Usai sesi tersebut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan para kepala negara ASEAN sepakat pentingnya kerjasama dalam berbagai sektor untuk menghadapi tantangan global masa depan. Komitmen beliau-beliau para pemimpin mengenai masalah persatuan, sentralitas, upaya untuk menjaga perdamaian, stabilitas diperkokoh kembali. Dan saya melihat komitmen itu menjadi semakin kokoh pada saat pertemuan tadi. Dan para pemimpin juga menekankan pentingnya kerjasama untuk ketahanan pangan, energi, kesehatan, keuangan, dukungan terhadap implementasi AOIP, dan dukungan untuk memajukan ekonomi digital melalui negosiasi
Digital Economic Framework Agreement. Rangkaian agenda KTT ASEAN akan kembali lanjut pada Rabu 6 September dengan sejumlah agenda seperti KTT ASEAN Tiongkok, ASEAN Jepang, ASEAN Republik Korea Selatan, ASEAN Amerika Serikat, ASEAN Kanada, dan ASEAN Plus 3. Tim Liputan CNN Indonesia.